Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Amanda Sagita Putri 114190022, Hilma Nur Aida Syafira 1141925, dan Marsal Karbela 1141947 akan menjelaskan hasil tugas besar kami, yaitu sistem otomasi dan model pertumbuhan pada microgreens tanaman bunga matahari. Berikut merupakan table of contents dari video kali ini. Yang pertama yaitu cara kerja sistem, yang kedua ada kualitas konstruksi, yang ketiga ada metode pengukuran, serta yang keempat ada pengolahan data. Cara kerja sistem otomasi pada microgreens yaitu pengendali atau kontrol bekerja dengan menggunakan sistem microcontroller. Pada modul Wemos D1 Mini, terdapat sebuah chip microcontroller yang berperan sebagai akses internet untuk mengirim dan menerima data pada sensor DHT11, sensor suhu, serta sensor kelembapan tanah untuk kemudian dihubungkan ke Node-RED dan database cloud pusat yang nantinya dapat digunakan sebagai lalu lintas penyimpanan data dan pengelolaan informasi. Pertama, pada perangkat Wemos D1 menjadi pusat kontrol dan monitoring pada microgreens, di mana perangkat terkoneksi dengan sensor DHT11, soil moisture, pompa, serta dua perangkat relay yang saling terhubung dengan kabel di mana sumber energi listriknya menggunakan suplai dari adaptor. Sedangkan proses perintah serta pengiriman informasi menggunakan server Node-RED dengan bantuan protokol MQTT. Pengiriman informasi data ini kemudian akan masuk dan tersimpan di database cloud pusat. Selanjutnya merupakan diagram arsitektur dari sistem. Sistem dari kelompok 9 nantinya akan dikirim ke server Node-RED via protokol MQTT. Kemudian dari Node-RED ini akan masuk ke database cloud pusat yang nantinya datanya akan terkumpul serta bisa di-download ke komputer masing-masing untuk pengolahan data. Selanjutnya terdapat mekanisme dari masing-masing komponen. Yang pertama adalah Arduino Uno. Arduino Uno merupakan board microcontroller. Dengan menghubungkannya ke sebuah komputer melalui USB akan memberikan tegangan direct current atau DC dari baterai atau adapter alternating current atau AC to DC sebagai sumber tegangan untuk Arduino. Arduino menggunakan firmware Atmega 16U2 yang diprogram sebagai USB to serial converter untuk komunikasi serial ke komputer melalui port USB. Kelebihan dari Arduino diantaranya adalah ia tidak perlu perangkat chip programmer karena di dalamnya sudah ada bootloader yang akan menangani upload program dari komputer. Kemudian Arduino sudah memiliki sarana komunikasi USB sehingga pengguna laptop yang tidak memiliki port serial bisa menggunakannya. Kemudian bahasa pemrograman relatif lebih mudah karena software Arduino dilengkapi dengan kumpulan library yang cukup lengkap dan Arduino memiliki modul siap pakai yang bisa ditancapkan pada board Arduino. Komponen selanjutnya yaitu sensor kelembapan tanah, udara, dan suhu. Soil moisture sensor adalah sensor kelembapan yang dapat mendeteksi kelembapan tanah. Kemudian sensor DHT11 adalah modul sensor yang berfungsi untuk mensensing objek suhu dan kelembapan yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Modul sensor ini tergolong ke dalam elemen resistif seperti perangkat pengukur suhu seperti contohnya yaitu NTC. Prinsip kerja dari moisture sensor pada alat ini adalah dengan menanamkan satu buah sensor kelembapan ke dalam tanah. Kerja sensor ini yaitu mendeteksi adanya tingkat kelembapan. Kelembapan tersebut disetting dengan parameter khusus, sehingga ketika kelembapan tanah tersebut rendah, pompa air akan otomatis menyala dan menyalurkan air ke tanah. Selanjutnya komponen yang ketiga adalah pompa. Pompa ini merupakan jenis mesin fluida yang berfungsi untuk memindahkan fluida melalui pipa dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam menjalankan fungsinya, pompa mengubah energi mekanik poros yang menggerakkan sudu-sudu pompa menjadi energi kinetik dan tekanan pada fluida. Pompa ini nantinya akan dihubungkan pada in 1 dan in 2 pada motor driver. Komponen yang keempat adalah Node-RED. Node-RED ini merupakan sebuah tool berbasis browser untuk membuat aplikasi Internet of Things atau IoT yang mana lingkungan pemrograman visualnya mempermudah penggunanya untuk membuat aplikasi sebagai flow. Node-RED ini menyediakan berbagai jenis node yang memudahkan penggunanya, seperti yang pertama yaitu menampilkan input
node dan output node, yang mana mengizinkan subskripsi dan tanda terima dari topik MQTT dan keluaran dari topik MQTT ke sebuah broker. Kemudian yang kedua, mengembangkan layanan web melalui permintaan HTTP atau beserta pembuatan balasan HTTP dan TCP level rendah dan layanan user datagram protokol yang dapat membuat server menerima input dan menghasilkan input. Baik, selanjutnya mengenai kualitas konstruksi. Untuk gambar dari sistem fisik alat dapat dilihat pada gambar di samping. Alat beserta dengan media tanam maupun benih disimpan di tempat di dekat jendela. Hal ini ditujukan agar benih dapat memperoleh sinar matahari ketika masa perkecambahan. Selain itu juga tempat di dekat jendela memiliki stop kontak sehingga adaptor dapat dicolokkan ke dalam stop kontak tersebut agar data-data dapat langsung terkirim ke database secara otomatis. Selanjutnya, untuk memastikan apakah Node-RED-nya dapat berjalan pada alat tersebut, dapat dilakukan pengecekan melalui dashboard. Kegunaan dashboard pada aplikasi Node-RED ini yaitu untuk menampilkan informasi yang pada praktikum ini, informasi yang ditampilkan berupa data real time dan juga grafik. Untuk mendukung dashboard tersebut, terdapat node pada dashboard diantaranya digunakan dalam praktikum ini, yaitu gauge, chart, button, dan juga switch. Untuk node gauge, jadi node ini digunakan untuk mengukur variabel. Variabelnya berupa kelembaban udara, kelembaban tanah, dan juga temperatur udara. Selanjutnya node chart, jadi node ini digunakan untuk menampilkan grafik yang diukur berupa grafik kelembaban udara, kelembaban tanah, dan juga temperatur udara. Dan satu lagi yaitu grafik pump atau pompa yang menunjukkan apabila grafik tersebut berwarna merah atau menuju ke arah 1, itu berarti pompanya sedang berjalan. Sedangkan jika grafiknya berada pada angka 0, itu menunjukkan bahwa pompanya tidak berjalan. Selanjutnya terdapat button, jadi node button ini digunakan untuk misalnya setting waktu seperti 15 menit, 1 jam, 6 jam, 1 hari, 3 hari, dan 1 minggu. Jadi dengan mengklik node button, ini akan menghasilkan pesan dengan message payload yang diatur ke bidang payload. Selanjutnya terdapat node switch. Node ini digunakan untuk menyalakan atau mematikan dari perangkat, misalnya pompa. Dengan mengaktifkan switch, maka pompa akan menyala, dan juga jika dinonaktifkan, maka pompa tersebut akan mati. Berikut merupakan rangkaian kit dari alat-alat yang diberikan pada praktikum otomasi pertanian kelompok kami. Dengan detail sebagai berikut. Alat ini terhubung dengan adaptor yang berfungsi untuk menghubungkan antara aliran listrik dengan alat tersebut. Kemudian, alat ini juga terhubung dengan sensor kelembaban tanah yang berfungsi untuk mengukur kelembaban tanah itu sendiri, yang nantinya nilai kelembaban tanah tersebut akan otomatis masuk ke database. Selanjutnya, alat ini juga terhubung dengan pompa, yang nantinya pompa ini akan otomatis menyala apabila nilai kelembaban tanah yang diukur dengan sensor minimum sehingga air akan membasahi tanah tersebut. Baik, berikut merupakan kumpulan node yang digunakan pada praktikum tugas besar otomasi pertanian kali ini, yang telah dikelompokkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya terdapat Ajax, MQTT Gauge, Pump Control, Real-Time Monitor Database, Database on Demand, dan juga MQTT Data to Database. Selanjutnya dilakukan pengisian data pada node function. Yang pertama terdapat location and daytime, diisi dengan latitude dan juga longitude dari Jatinangor. Untuk daytime diisi dengan 12 jam. Selanjutnya terdapat waktu tanam, yaitu pada tanggal 21 November 2021, dan terdapat waktu panen, yaitu pada tanggal 4 Desember 2021. Untuk anggota diisi dengan NIM perwakilan kelompok kami, yaitu NIM saya 1141925, dan juga untuk tinggi tanaman ini dimasukkan secara manual.
Berikut merupakan pengujian alat dan dapat dilihat dari video tersebut bahwa alat dapat bekerja dengan baik karena ketika sensornya diangkat maka pompa akan menyala sehingga airnya keluar. Untuk lebih jelasnya, apabila sensor dari kelembaban tanah tersebut diangkat, maka air akan keluar dari selang pompa dan akan membasahi tanah pada media tanam dari benih bunga matahari. Sekarang saya akan menyampaikan sedikit terkait metode pengukuran yang kelompok kami gunakan, di mana pada bagian ini akan terdapat 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait variabel yang digunakan, kemudian terkait sensor yang digunakan, serta terkait variabel-variabel apa saja yang dapat menyebabkan error. Nah, terkait variabel, kelompok kami tidak memiliki variabel bebas dan hanya memiliki variabel kontrol serta variabel terikat. Adapun variabel kontrol yang digunakan terdiri dari 3, yaitu komoditas pertanian yang dipakai sebagai komoditas microgreennya adalah tanaman bunga matahari, kemudian media tanam yang digunakan adalah tanah, dan larutan yang digunakan dalam kegiatan penyiraman adalah air. Adapun kontrol terikat yang akan dihasilkan adalah berupa output tinggi tanaman. Kemudian terkait sensor kelembaban yang kami gunakan ini akan mengirimkan sinyal dan memiliki rentang pembacaannya adalah 0 sampai 1024. Nah, oleh karena itu kita memerlukan adanya kalibrasi agar rentang yang dapat dibacanya sesuai dengan rentang yang diharapkan. Adapun cara mengkalibrasian pada kegiatan ini adalah kita uji pada kelembaban penuh yang menghasilkan angka 250. Kemudian rentang tersebut diubah dari 250 menjadi sampai 1024. Akan tetapi rentang ini masih terlalu tinggi dan belum sesuai harapan karena masih memiliki rentang 779. Oleh karena itu, rentang tersebut disesuaikan menjadi 0 sampai 100 yang kemudian diinverskan menjadi 100 dikurang hasil sehingga rentang yang dibaca adalah 0 sampai 100 dengan dari angka terkecil ke angka terbesar. Pada kegiatan ini, kelompok kami juga mengalami error pada data yang dihasilkan terkait variabel terikat yaitu tinggi tanaman, di mana data error tersebut dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dan perbedaan data dengan data seharusnya yang sesuai dengan rancangan serta hasil yang diharapkan, sehingga tidak akan didapatkan hasil pengukuran yang diinginkan. Nah, diperkirakan error pada data kali ini tuh didominasi oleh variabel kualitas benih. Jadi penyebab utamanya itu terdapat pada variabel kualitas benih tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah benih yang berkecambah, di mana hanya terdapat 1 benih yang berkecambah dan pertumbuhannya cukup baik jika dibandingkan dengan kecambah-kecambah yang lain. Jumlah tersebut dapat menunjukkan nilai dari daya berkecambah benih tersebut. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menekan error pada data tersebut, dan sebagai upaya yang dilakukan oleh kelompok kami mengusahakan pertumbuhan benih tersebut tetap optimal pada kondisi-kondisi yang dapat dikendalikan seperti intensitas cahaya agar benihnya tidak mengalami etiolasi, dan kelembaban media tanam dengan bantuan sensor kelembaban agar benih tersebut dapat tumbuh dan dapat diukur ketinggiannya. Namun sebagai solusi lainnya, kami juga memiliki cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu pengolahan data pengukuran tinggi tanaman itu dilakukan dengan bantuan data hasil simulasi yang dilakukan oleh asisten dan berkorelasi dengan kondisi lingkungan tempat kami melaksanakan kegiatan. Nah, solusi tersebut dipilih karena sebenarnya fokus output kegiatan yang kami lakukan adalah kemampuan terkait pembuatan alat otomasi pertanian, di mana pada kesempatan ini terkait otomasi pertanian yang mengukur kelembaban medianya dan mengolah datanya. Jadi meskipun pertumbuhan tanamannya gagal, output tetap dapat tercapai dengan adanya solusi tersebut. Variabel-variabel yang dapat mengakibatkan error ini dianggap sebagai variabel-variabel yang berada di luar kendali, seperti sebelumnya bahwa salah satu faktor atau salah satu variabel yang mengakibatkan kegagalan pada data kegiatan ini adalah variabel kualitas benih. Nah, kualitas benih ini sendiri berkaitan dengan hormon pada benih itu sendiri, di mana keberadaan atau kandungan hormon pada benih tersebut akan mempengaruhi fase perkecambahan dan normalisasi biji melalui pembentukan enzim amilase. Nah, akan tetapi selain dipengaruhi oleh variabel kualitas benih, terdapat pula beberapa variabel di luar kendali yang dapat mempengaruhi atau menyebabkan adanya error pada data. Di antaranya ada terkait variabel lokasi, di mana variabel lokasi ini akan memberi dampak pula pada variabel lainnya, seperti variabel jenis tanah, kemudian air yang digunakan untuk penyiraman, serta variabel-variabel lain yang akan mempengaruhi laju fotosintesis seperti intensitas cahaya di lokasi tersebut, bagaimana kelembaban dan suhu di lokasi tersebut, serta faktor lainnya. Nah, variabel pada lokasi yang pertama adalah jenis tanah.
Nah, jenis tanah yang akan digunakan sebagai media tanam ini tuh tentu akan mempengaruhi bagaimana proses pertumbuhan dari tanaman yang kita pilih, sehingga akan mempengaruhi data pengukuran yang akan dihasilkan. Hal tersebut dikarenakan lokasi yang berbeda akan mempengaruhi jenis tanah yang berbeda pula, di mana jenis tanah ini tuh akan digunakan sebagai media tanam. Nah, media tanam tersebut tentu akan mempengaruhi pula ketersediaan unsur haranya, porositasnya, dan akan mempengaruhi aerasi serta kandungan oksigen di dalamnya. Nah, mengapa jenis tanah yang akan dijadikan sebagai media tanam ini tuh penting? Karena menurut Wahyuni dan kawan-kawan 2016, penyerapan nutrisi ini tuh akan dipengaruhi oleh media tanam dan akan mempengaruhi kemampuan akar tersebut dalam menyerap unsur hara yang tersedia di dalam tanahnya. Selain itu, media tanam yang baik ini tuh merupakan media tanam yang memiliki porositas yang baik, kemudian memiliki aerasi yang baik, sehingga kadar oksigen maupun kemampuan akar dalam menyerap airnya juga akan memiliki kemampuan yang baik. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa variabel terkait lokasi akan mempengaruhi pula variabel-variabel lainnya, seperti variabel air, kemudian variabel-variabel yang mempengaruhi laju fotosintesis seperti intensitas cahaya, suhu, dan kelembaban. Nah, air ini tuh di setiap lokasi ada peluang memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, air yang akan digunakan perlu diperhatikan terkait karakteristiknya, terkait kandungan mineralnya, terkait kestabilannya, terkait kualitasnya, dan terutama terkait nilai pH-nya. Nah, hal tersebut dikarenakan faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor pendukung yang akan mempengaruhi proses pertumbuhan microgreens yang akan dibudidayakan, terutama pada nilai pH, karena pH air yang terlalu rendah ini akan berakibat pula pada media tanam yang akan menjadi rendah. Nah, pH rendah ini tuh akan mengakibatkan akar tanaman menjadi sulit untuk menyerap unsur hara. Bahkan pH yang rendah pada media tanam ini tuh akan meningkatkan potensi terjadinya keracunan pada tanaman. Nah, adapun kadar pH yang optimal untuk pertumbuhan tanaman ini tuh berada pada rentang 5,5 sampai 7,5. Yang terakhir adalah terkait laju fotosintesis. Nah, laju fotosintesis ini tuh tentunya merupakan faktor atau variabel yang sangat mempengaruhi hasil dari pengukuran tinggi tanaman, karena kita tahu bahwa fotosintesis ini tuh akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dari setiap tanaman. Nah, namun laju fotosintesis itu sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti intensitas cahaya yang diperoleh, kemudian dari suhunya dan kelembabannya. Pertama ada terkait intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya ini tuh akan mempengaruhi pula laju fotosintesis, karena intensitas cahaya yang rendah akan mengakibatkan terjadinya penurunan pada laju fotosintesis. Nah, ketika intensitas cahaya rendah, perputaran yang terjadi dari hasil fotosintesis ini tuh akan menjadi lebih kecil daripada kompensasi atau konsentrasi karbon dioksida yang harus dikeluarkan saat respirasi. Nah, oleh karena itu pada saat intensitas cahaya sedang, peningkatan laju fotosintesis ini tuh akan mengalami penurunan. Sedangkan saat intensitas cahaya tinggi, maka laju fotosintesis yang terjadi ini tuh akan menjadi konstan. Nah, intensitas cahaya ini juga secara tidak langsung akan mempengaruhi suhu dan kelembaban baik itu dari lingkungan ataupun dari media tanam yang digunakan. Hal tersebut dikarenakan jika intensitas cahaya yang diterima dari matahari ini tuh terlalu tinggi, umumnya suhu lingkungan ini juga akan menjadi tinggi dan kelembaban media pun akan menjadi rendah, begitu pula sebaliknya. Terakhir adalah temperatur dan kelembaban. Temperatur dan kelembaban ini juga merupakan variabel-variabel yang akan mempengaruhi laju fotosintesis, di mana temperatur dan kelembaban itu sendiri secara tidak langsung dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Dan kelembaban dapat mempengaruhi laju fotosintesis dikarenakan laju fotosintesis pada tanaman tropis ini tuh umumnya akan meningkat pada suhu di rentang 5 derajat sampai 35 derajat. Namun akan mengalami penurunan ketika suhu di sekitarnya telah melebihi dari 35 derajat. Jika suhu di sekitarnya telah melebihi 35 derajat, maka tanaman akan mengalami kerusakan, baik itu kerusakan secara sementara maupun secara permanen pada protoplasma, sehingga akan mengakibatkan penurunan pada kecepatan laju fotosintesisnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu, maka penurunan laju fotosintesis akan semakin cepat. Selain itu, suhu yang tinggi juga akan mengakibatkan kelembaban akan semakin menurun dan menyebabkan tanaman kekurangan cairan akibat meningkatnya transpirasi. Selanjutnya, model pertumbuhan yang kami gunakan adalah nonlinear. Jadi analisis regresi itu terbagi menjadi dua, yaitu analisis regresi linear dan analisis regresi nonlinear. Salah satu bentuk regresi nonlinear itu banyak diterapkan di bidang pertanian. Contohnya adalah model pertumbuhan tanaman. Pada umumnya, model pertumbuhan tanaman berhubungan antara produk pertumbuhan dengan waktu. Produk pertumbuhan ini dapat berupa tinggi tanaman, lebar daun, panjang batang, dan lain-lain. Namun pada perhitungan kali ini, produk pertumbuhan yang kami gunakan adalah tinggi tanaman. Berdasarkan kurva pertumbuhan, model pertumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu eksponensial, sigmoid, dan bentuk lonceng. Menurut penelitian-penelitian sebelumnya, hubungan antara tinggi tanaman dan waktu sebagian besar akan berbentuk model sigmoid.
Baik, selanjutnya cara pengolahan data. Yang pertama masuk ke web iot.tf.itb.ac.id untuk dapat masuk ke InfluxDB. Setelah itu masukkan username dan juga passwordnya. Setelah dapat masuk, maka dipilih Data Explorer. Nah, pada Data Explorer ini dipilih from BA3107, kemudian pada bagian measurement dipilih sesuai kelompok masing-masing, yaitu karena kami kelompok 9, maka dipilih node_9_data dan juga node_9_info. Setelah itu, pada bagian field dipilih seluruhnya dan untuk kelompok dipilih sesuai kelompok masing-masing, yaitu kelompok 9. Dan pada bagian window period di setting custom menjadi 6 jam untuk memperoleh data setiap 6 jam sekali. Setelah itu disubmit, dan ketika disubmit maka di-download query results as a CSV file. Nah, setelah itu kita akan memperoleh data-data mulai dari kelembaban tanah, kelembaban udara, dan juga temperatur udara berbentuk file Excel berformat CSV. Baik, langkah selanjutnya yaitu ketika tadi sudah memperoleh data file CSV dalam kurun waktu setiap 6 jam. Setelah itu, masing-masing dari air moisture, air temperature, dan juga soil moisture dimasukkan ke dalam Excel identifikasi sistem dinamik nonlinear. Dalam hal ini yang pertama, untuk air temperature atau AT, data seluruhnya dimasukkan ke dalam input. Dalam hal ini inputnya yaitu soil moisture, kemudian untuk outputnya yaitu tinggi tanaman yang telah diberikan oleh asprak terkait. Berikut merupakan data tinggi tanaman yang diberikan oleh asisten praktikum. Semuanya dimasukkan ke dalam Excel tersebut. Nah, setelah dimasukkan, maka bagian parameter proses mulai dari penguatan alfa dan beta disesuaikan agar kuadrat kesalahan memperoleh nilai terkecilnya. Yang pertama dapat dilakukan dengan cara mencoba terlebih dahulu sampai ke angka terkecil, kemudian setelah itu dilakukan solver dengan cara seperti ini. Maka diperoleh kuadrat kesalahan terkecil untuk air temperature sebesar 12,52, dan berikut merupakan grafik dari sistem dinamik nonlinear dari air temperature. Selanjutnya, selain itu dapat dilanjutkan dengan air moisture. Data dari air moisture dimasukkan dari mulai penanaman hingga panen. Sama seperti tadi, inputnya berupa air moisture, di sini dimasukkan seluruhnya, kemudian outputnya berupa tinggi tanaman. Setelah itu, bagian parameter proses, baik dari penguatan, alfa, dan beta, angkanya disesuaikan dan dilakukan solver pada regresi apabila dalam percobaan tadi telah mencapai nilai terkecil. Setelah itu, diketahui bahwa kuadrat kesalahan terkecil dari air moisture ini yaitu 19,36 dengan nilai K 0,6, alfa 0,05, dan juga betanya 58,35. Diperoleh grafik seperti ini. Selanjutnya dapat dilanjutkan dengan soil moisture, sama seperti tadi, inputnya dari data ini dimasukkan bagian soil moisture. Setelah itu, output berupa tinggi tanaman. Bagian parameter proses dicoba terlebih dahulu, sebelum selanjutnya dilanjutkan menggunakan solver. Apabila sudah mencapai nilai terkecil, diperoleh nilai K sama dengan 0,58, alfa 0,05, dan juga beta 44,08, dan kuadrat kesalahannya yang terkecil sebesar 28,63. Berikut merupakan grafik dari sistem dinamik nonlinear pada soil moisture. Baik, pengolahan data selanjutnya. Karena tadi di awal sudah dikatakan bahwa data yang diterima yaitu data setiap 6 jam sekali, maka baik dari air moisture, air temperature, dan juga soil moisture, dan juga height,
diurutkan berdasarkan waktu masing-masing. Setelah itu, dibuat grafik perbandingan tinggi tanaman dengan kelembaban tanah, kelembaban udara, dan juga temperatur udara. Dari grafik ini, untuk garis kuning merupakan tinggi tanaman, untuk yang berwarna oranye ini merupakan temperatur udara, untuk soil moisture atau kelembaban tanah berwarna abu-abu, dan juga untuk kelembaban udara berwarna biru. Di sini dapat terlihat bahwa kelembaban udara nilainya lebih tinggi pada data awal, dan pada data akhirnya kelembaban udara menurun. Dan juga untuk soil moisture pada awalnya lebih rendah daripada kelembaban dari udara, namun pada data ke-13 ini mulai mendekati air moisture-nya. Seperti itu. Yang pertama ini merupakan grafik yang menunjukkan hasil pengolahan data terkait pengaruh kelembaban tanah pada pertumbuhan tinggi tanaman terhadap waktu. Nah, adapun variabel yang digunakan sebagai input pada grafik ini adalah kelembaban tanah dan outputnya ada tinggi tanaman. Kemudian waktu yang digunakan adalah waktu pada kelipatan 6 jam dan model grafik yang digunakan adalah model non-linear. Nah, setelah menggunakan tool solver, diperoleh grafik sebagai berikut dengan nilai penguatan 0,58, alfa 0,05, dan beta 44,08 yang menghasilkan nilai kuadrat kesalahan yang relatif kecil, yaitu pada angka 28,63 dengan koefisien korelasi sebesar 0,99 atau 99%. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi tanaman ini dipengaruhi secara positif atau berkorelasi positif dengan kelembaban tanah. Dan grafik pertama, grafik yang kedua ini juga menunjukkan hasil pengolahan data, akan tetapi merupakan hasil pengolahan data terkait pengaruh dari kelembaban udara pada pertumbuhan tinggi tanaman terhadap waktu. Nah, adapun variabel yang digunakan sebagai input ini diganti menjadi kelembaban udara, sedangkan outputnya tetap yaitu tinggi tanaman. Dan terkait waktu yang digunakan juga tetap menggunakan kelipatan 6 jam. Model grafiknya juga tetap menggunakan grafik non-linear dengan menggunakan tool solver diperoleh data sebagai berikut, yaitu grafik tersebut memiliki penguatan 0,6, alfa 0,05, dan beta 58,35 sehingga menghasilkan nilai kuadrat kesalahan yang relatif kecil, yaitu 1936 dengan koefisien korelasi sebesar 1 atau 100%. Sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan tinggi tanaman ini dipengaruhi oleh kelembaban udara. Sama, namun grafik ini terkait hasil pengolahan data pada pengaruh suhu atau temperatur udara pada pertumbuhan tinggi tanaman terhadap waktu. Nah, pada grafik ini variabel yang digunakan sebagai input adalah temperatur udara, sedangkan outputnya juga tetap yaitu tinggi tanaman, dan waktunya juga tetap menggunakan kelipatan 6 jam. Modelnya juga tetap menggunakan non-linear serta menggunakan tool solver diperoleh grafik dengan nilai penguatan 1,28, alfa 0,04, dan beta 39,49 dengan menghasilkan kuadrat kesalahan yang relatif kecil yaitu 12,52 pada koefisien korelasi 1 atau 100%. Nah, berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut, di mana tinggi tanaman sebagai output dari fungsi pertumbuhan tanaman microgreens terhadap waktu itu berkorelasi positif dan dipengaruhi oleh kelembaban tanah, kelembaban udara, serta temperatur udara. Nah, hal ini tuh ditunjukkan oleh nilai kuadrat kesalahan yang relatif rendah pada nilai koefisien korelasi yang mendekati 1. Sekian penjelasan tugas besar dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.